Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang berada di kawasan Cibitung, Jawa Barat terbakar. Api membakar area ruang limbah yang berada di bagian belakang rumah sakit. Rumah sakit RSUD. Kepulan asap tebal memenuhi bagian atas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran yang terjadi siang tadi sempat menyebabkan pengunjung rumah sakit panik. Api dapat dipadamkan 10 menit kemudian setelah 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Area yang terbakar merupakan limbah rumah sakit yang lokasinya berada di belakang gedung. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah tambang sumur minyak tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Api diduga berasal dari mesin penggerak untuk mengangkat minyak. Inilah detik-detik kebakaran yang melanda sumur tambang minyak tradisional di Desa Wonocolo, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat siang. Kebakaran diduga akibat percikan api dari mesin penggerak untuk mengangkat minyak saat mesin baru dinyalakan. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bojonegoro dengan mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Satu sumur, tadi karena ada percikan dari knalpot sehingga membakar sumur itu. Untuk kerugiannya? Kerugiannya sekitar 150 juta, di mana 2 penggeraknya yang terbakar. 2 penggerak itu, Pak. Nggak ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tambang minyak tradisional peninggalan Belanda ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, razia pelanggaran PSBB transisi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta diwarnai protes warga yang terjaring razia. Sementara sejumlah warga yang terjaring razia dihukum menyapu jalan. Tidak terima terjaring razia PSBB transisi, seorang perempuan pengendara mobil melayangkan protes kepada petugas. Perempuan ini menolak menjalani sanksi sosial menyapu jalan karena mengaku sedang terburu-buru. Selain wanita pengendara mobil, petugas juga menindak beberapa pengendara roda 2 lainnya yang tidak mengenakan masker. Selain menyapu jalan, pelanggar PSBB juga bisa memilih sanksi lain berupa denda Rp250.000 atau masuk ke dalam peti mati selama 1 menit. Razia masker juga digelar di perbatasan Depok, Jakarta oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta TNI dan Polri. Razia berhasil menyaring 30 warga yang kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Pelanggar dikenakan sanksi denda Rp50.000 atau diberi sanksi sosial membersihkan sampah. Pemirsa, 13 hakim pengadilan negeri Medan dinyatakan positif corona. Selain hakim, 25 orang pegawai juga positif corona setelah menjalani swab. Puluhan pegawai pengadilan negeri Medan, Sumatera Utara menjalani swab tes di ruang sidang. Pemeriksaan pegawai itu sebagai upaya lanjutan setelah 38 pegawai PN Medan dinyatakan positif corona. 13 orang positif COVID-19 adalah hakim yang aktif bertugas di PN tersebut. Besok kita kan sudah kerjasama dengan tim gugus tugas Kota Medan dan Dinas Kesehatan. Besok kita akan rapid test, swab lagi. Jadi karena ini sebenarnya swab itu kan intinya untuk mengetahui siapa yang memang betul-betul positif. Dan setelah positif bisa diisolasi, memutus mata rantai. Upaya memutus penyebaran virus corona telah diberlakukan sejak pandemi merebak. Pengadilan Negeri Medan bahkan telah menerapkan work from home sejak tanggal 28 Agustus lalu.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Melonjaknya kasus penderita COVID-19 di Jakarta tidak diimbangi kapasitas ruang rawat yang jumlahnya terus menipis, salah satunya di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Seluruh ruang ICU dan ruang isolasi penuh hingga pihak rumah sakit kewalahan menangani pasien COVID-19. Rumah Sakit Kartika Pulau Mas menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Namun saat ini ruangan khusus seperti ruang ICU dan ruang isolasi dipenuhi pasien COVID-19. Rumah sakit mengaku kewalahan mengingat jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Pihak rumah sakit terus berusaha mencari jalan keluar agar pasien tetap dapat dirawat. Saat ini ada 4 kontainer berdiri di halaman Rumah Sakit Kartika Pulau Mas dengan ukuran masing-masing panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, yang difungsikan untuk penanganan pasien COVID-19. Sementara itu, hingga saat ini, ketersediaan ruang khusus rawat inap di Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jumlahnya terus menipis. Dari total 32 RSUD di wilayah DKI Jakarta, hanya tersisa 161 ruang isolasi, 49 ruang HCU, dan 17 ruang ICU. Bahkan ruang HCU atau High Care Unit untuk penanganan COVID-19 di beberapa rumah sakit hanya tersisa 1 unit. Di tengah minimnya ruang rawat inap bagi pasien di rumah sakit umum rujukan, pemerintah DKI Jakarta justru melarang warga yang terpapar COVID-19 untuk menjalani karantina mandiri di rumah. Warga yang mengalami gejala sedang dan berat disarankan tetap diisolasi ke rumah sakit. Hal ini diterapkan untuk menekan kasus baru COVID-19. Ke depan semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah. Regulasinya sedang disiapkan, sudah diputuskan tadi bahwa isolasi dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terpapar positif wajib mengikuti isolasi ini. Karena tidak semua dari mereka yang terpapar tanpa gejala bisa melakukan isolasi dengan baik di rumahnya masing-masing. Wacana Pemprov DKI Jakarta ini perlu dipertanyakan, mengingat saat ini sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 penuh dan tidak lagi mampu menampung pasien. Lalu, bila wacana ini direalisasikan, agar kemana para pasien yang terpapar COVID-19 ini akan dikarantina? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Memasuki adaptasi kebiasaan baru, proses belajar mengajar di sejumlah sekolah juga mengalami perubahan. Rumah Autis Cabang Tanjung Priok, Jakarta Utara ini misalnya, pemirsa, penyandang autis tetap mendapat pelatihan dan pembinaan yang dibatasi dengan jadwal bergantian. MNC Peduli kembali menunjukkan konsistensinya dalam membantu sesama. Bersama Lotemart, MNC Peduli berbagi bingkisan berisi makanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di Rumah Autis Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terlebih di masa adaptasi kebiasaan baru ini, proses pembinaan dan pelatihan dibatasi dengan jadwal bergantian. Melihat kondisi ini, MNC Peduli dan Lotemart juga mengantarkan bingkisan ke rumah anak asuh Rumah Autis. Kita baru mulai kemarin di bulan Juli, itu pun dengan memang aturan yang sangat ketat dengan pengurangan kapasitas di kelas dan pengurangan jam. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas bantuannya, bisa membantu anak saya. Belajar dan berkumpul bersama merupakan hal yang dirindukan oleh para murid di Rumah Autis ini. Untuk itu MNC Peduli dan Lotemart tergerak memberi bantuan untuk menghibur anak-anak berkebutuhan khusus ini. Ya, tentunya ini kan satu gambaran dari kerjasama di antara bukan hanya MNC Peduli dan Lotemart, tapi juga orang-orang yang berbelanja di Lotemart. Jadi banyak yang jadi stakeholder di sini gitu, dan yang ikut serta untuk berdonasi. Kita harus bahu-membahu menjadi satu, jadi kita bisa apa, ya kita coba bantu semampu dan semaksimal kami. Kalau semua orang punya pikiran seperti ini, saya rasa Indonesia akan cepat pulih. Mari bersama MNC Peduli kita membantu mewujudkan kebutuhan masyarakat yang terdampak dan tetap menerapkan protokol kesehatan agar Indonesia segera terbebas dari wabah corona. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pasangan Cagup-Cawagup Sumatera Barat Mulyadi Ali Muhdi mengembalikan surat dukungan ke PDI Perjuangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Aini Sore.